Inilah karomah para sahabat Nabi yang pernah tampak di hadapan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karomah merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya seperti para sahabat Nabi dan para waliullah. Imam Fakhrur Razi tatkala menafsirkan surat Al-Kahfi banyak menceritakan tentang karomah para sahabat Nabi termasuk di dalamnya karomah Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan bahwa saat jenazah Abu Bakar dibawa dan mendekati pintu makam Rasulullah, para pengusung mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah," ini Abu Bakar sedang di luar pintu. Tanpa diduga pintu makam langsung terbuka dan terdengar suara, "Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya." Menurut Imam Taj al-Subki, Abu Bakar memiliki dua macam keramat. Pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya membawa kematian dan mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan istrinya adalah bayi perempuan. Kedua karomah Syaidina Umar al-Khattab, Al-Faruq Sarya Ibn Zanim adalah salah seorang pemimpin bala tentara Syaidina Umar al-Khattab. Suatu ketika dia sedang berada di medan peperangan dan saat bala tentara yang dipimpinnya berada di pintu Nuhawan. Saat itu, Syaidina Umar al-Khattab sedang berada di atas mimbar untuk membacakan khotbah. Tiba-tiba saja dia berteriak agar Sarya Ibnu Zanim mengubah strategi perangnya. Padahal saat itu Sarya Ibnu Zanim berada di arena pertempuran di negeri timur, sedangkan Syaidina Umar berada di Madinah. Kemudian suara komando Syaidina Umar tersebut didengar oleh Sariyah yang segera mengubah strategi perangnya. Diceritakan juga, di masa Syaidina Umar al-Khattab pernah terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Kemudian Syaidina Umar bertahmid dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Hai bumi, tenanglah kamu." Maka dengan segera bumi tenang kembali seperti semula. Dan juga saat penaklukkan kota Mesir di bawah Panglima Amr bin al-As, terjadi kekeringan di Sungai Nil. Menurut penduduk Mesir, air akan mengalir lagi bila seorang perempuan harus menjadi korban sebagai tumbal. Perihal ini, Amr bin al-As melaporkannya kepada Syaidina Umar al-Khattab. Lalu Syaidina Umar menuliskan surat kepada Sungai Nil yang berbunyi, "Dari Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil di Mesir. Jika kamu mengalir dengan kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena kehendak Allah yang Maha Esa dan Perkasa, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Perkasa untuk mengalirimu." Selanjutnya surat itu dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Dan pada malam harinya Sungai Nil mulai mengalir seperti sedia kala. 3. Utsman bin Affan terkenal dengan ketajaman firasatnya, yang oleh Ibnu Taimiyah digolongkan karomah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ketajaman firasatnya telah dibuktikan ketika dia berada di sebuah majelis taklim. Ketika itu datang seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Syaidina Utsman mengatakan, "Ada dua orang di antara kalian yang datang, sedangkan kedua matanya terlihat bekas berzinah," sindir Syaidina Utsman. Kemudian orang tersebut terkejut dan mengira bahwa Syaidina Utsman telah mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana layaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Karomah Syaidina Ali bin Abi Thalib terkenal bisa berdialog dengan orang-orang yang telah meninggal. Pada suatu hari Syaidina Ali bersama Said bin Al-Musayyab, masuk ke lingkungan makam kota Madinah, dan mengucapkan salam kemudian menawarkan apakah mereka yang akan memberi kabar terlebih dahulu ataukah Ali. Mereka para ahli kubur menjawab, "Engkau beritakan kami kejadian apa yang ada sepeninggal kami." Syaidina Ali menjawab, "Sepeninggal kalian, istri-istri kalian menikah lagi, harta benda kalian telah dibagi menjadi warisan, dan anak-anak kalian menjadi yatim, dan bagaimana berita dari dalam kubur?" Lanjut Syaidina Ali. Mereka mengatakan, "Kain kafan telah tersobek, rambut-rambut jadi berantakan, kulit-kulit telah tercabik-cabik, mataku turun sampai ke pipi, mulutku mengeluarkan cairan bercampur nanah. Apa yang kuperbuat di atas dunia telah kudapatkan balasannya di dalam ini. Aku sedang menunggu nasib di masa mendatang." Diriwayatkan pula bahwa Syaidina Ali dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bertahun-tahun. Hal ini terbukti telah membuat orang lumpuh yang diketemukannya saat Ali dan putra kembarnya, Hasan dan Husain mendatangi Ka'bah untuk beribadah, lalu bertemu dengan orang lumpuh tersebut akibat dari perbuatan sebelumnya. Maka Syaidina Ali pun mendoakan dan menyerukan kepadanya untuk berjalan, maka orang tersebut dapat berjalan seperti orang-orang sehat lainnya. Fakhrur Razi menjelaskan bahwa sebagian karomah Syaidina Ali adalah dapat menyambung tangan yang telah dipotong, akibat kisah pencurian, hal ini terjadi pada budaknya sendiri. Karomah saat Ibnu Abi Waqqas yang terkenal adalah kemustajaban doanya, sebagaimana diceritakan Tabrani Ibnu Asakir dan Abu Nuaim dari Abi Kubaisyah bahwa pada suatu hari, saat pernah dihina dan dicaci maki oleh seseorang yang tidak mengenalnya. Kemudian saat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hentikanlah gangguan lidah dan tangan orang yang menghinaku ini," dan saat orang tersebut ikut terlihat dalam peperangan, anak panah menancap ke bagian mulut dan tangannya,
sehingga benar-benar tidak dapat berbicara dan memegang sesuatu. Imam At-Tabrani juga telah mengemukakan suatu riwayat dari Amir Ibnu Sa'ad, bahwa ketika saat bertemu dengan orang yang mencaci maki Ali Ibnu Abi Thalib, kemudian saat menegurnya, "Jangan kau caci orang yang telah meninggal dunia, nanti aku akan mendoakanmu." Orang tersebut mengatakan, "Aku tidak takut dengan gertakmu." Akhirnya saat pun berdoa, "Ya Allah, berilah orang ini atas pelajaran hinaannya terhadap orang yang telah meninggal." Seketika itu disaksikan oleh orang banyak, si penghina itu terkena siksanya. 5. Karomah Khalid ibn Walid. Khalid seorang tidak terkena mudorotnya racun yang diminumnya. Juga dapat mengubah isi guci yang semula homer menjadi cuka. Banyak riwayat tentang karamat Khalid bin Walid, diantaranya sebagaimana disebutkan Abu Ya'la dan Abu Nuaim. Suatu ketika Khalid memakan makanan beracun dan tidak terkena oleh racunnya tersebut. 7. Karomah Usayyad ibn Hudair. Ketika sedang membaca Al-Quran Surat Al-Kahfi, malaikat turun seperti bayangan halus dari langit untuk mendengar bacaan yang begitu indah dan merdu. Dan malaikat pun pernah memberi salam kepada Usaid ibn Hudair. 7. Karomah Salman Al-Farisi yang pernah makan bersama Salman satu piring, kemudian piring dan seluruh isinya terdengar mengucapkan tasbih kepada Allah. 8. Karomah Ubad ibnu Bashar yang pernah bersama-sama pulang dari majelis Rasulullah pada malam yang gelap gulita, kemudian muncul cahaya sebagai penerang mereka, dan saat mereka berpisah, cahaya itu pun terbelah menjadi dua untuk dapat menerangi masing-masing dari mereka. Nah, begitulah kisahnya. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kemunculan keramat dalam As-Sunnah yang dialami oleh beberapa sahabat Nabi dalam berbagai kejadian, tentunya melalui proses panjang dan sifatnya temporer saja, alias tidak kontinu. Syariat dan ibadah yang mereka jalankan tidak menyalahi dan menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya.